Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al-khalaiqi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Umratul Ahkam, buah karya al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang permasalahan mengqadha salat yang terluput, mengqadha salat wajib yang terluput. Berkata penulis rahimahullahu taala, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal Khandaq, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq disebut juga dengan perang parit. Ya, Khandaq artinya parit. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan usulan oleh Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekeliling kota Madinah. Ya, dalam rangka membentengi kota Madinah yang pada saat itu diserang oleh pasukan Ahzab, Maka perang Khandaq ini juga disebut dengan perang Ahzab. Ya, perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriyah. Ya, peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriyah. Dalam peristiwa tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma gharabatis syamsu, setelah matahari terbenam. Ya, setelah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy, maka Umar bin Khattab beliau mencela orang-orang kufar Quraisy. Ya, karena mereka menyebabkan kaum muslimin terluput dari salat asar. Maka Umar jengkel. Ya, Umar marah karena terlewat dari salat asar sehingga keluar waktunya. Maka beliau mencela orang-orang kufar Quraisy. Wa qala, kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ma kitu usallil asra hatta kadatis syamsu taghrub. Ya Rasulullah, ya, yani saya enggak bisa salat asar
kecuali tatkala matahari hampir-hampir terbenam. Ya, karena diserang oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, hampir-hampir saya tidak salat asar ya Rasulullah, kecuali tatkala matahari ya hampir terbenam. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berkata, menenangkan Umar bin Khattab, karena Umar merasa sangat bersalah. Ya, tatkala beliau mengakhirkan salat asar sampai matahari hampir terbenam. Ya, Umar merasa sangat menyesal. Ya, padahal perbuatan Umar ya dilakukan dengan uzur yang syar'i. Karena dalam peristiwa perang, dalam kondisi yang sangat genting. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menenangkan Umar bin Khattab. Nabi yang mulia bersabda, "Wallahi ma sallaitu ya Umar, ente sudah salat. Alhamdulillah, demi Allah saya belum salat wahai Umar. Ya, kalau engkau sudah salat asar, saya belum salat asar." Ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Faqumna ila Buthan." Maka kita beranjak ke Buthan, ke lembah di kota Madinah. Ya. Fatawaddu'a lis-salati, kemudian Nabi berwudu untuk mengerjakan salat, wa tawaddu'na laha, dan kami pun para sahabat juga ikut berwudu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shallal 'asra ba'dama gharabatis syamsu. Kemudian Nabi salat asar setelah matahari terbenam. Artinya apa? Nabi salat asar setelah selesai waktu asar. Ya, karena terbenamnya matahari adalah pertanda selesainya salat asar dan masuknya waktu salat apa? Salat maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar di waktu salat maghrib. Ya. Yang pertama kali Nabi kerjakan adalah salat asar dulu. Ya. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Setelah Nabi salat asar, baru kemudian Nabi mengerjakan salat apa? Salat maghrib. Ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa fikih, ya, beberapa pelajaran. Yang pertama di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis ini menjelaskan tentang wujub qada'il fawaid minas salawatil khams. Ya, wajibnya mengqadha salat 5 waktu yang terluputkan, yang terlewat. Ya, wajibnya bagi seorang muslim atau muslimah yang terluputkan dari salat 5 waktu. Ya. Yang disebabkan oleh uzur yang syar'i. Ya, tatkala kita kelewat salat wajib karena uzur yang syar'i, maka tatkala uzurnya sudah hilang, hendaknya kita kerjakan salat tersebut. Ya. Di antara uzur yang syar'i sebagaimana yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya pada peristiwa ya perang Khandaq. Ya. Karena mereka menghadapi musuh, maka mereka mengakhirkan waktu salat mereka. Ini uzur yang syar'i. Di antara uzur yang syar'i untuk mengqadha salat adalah tatkala seseorang lupa, ya, karena faktor nisyan, faktor lupa. Ya, kita merasa sudah salat, ya ternyata kita lupa belum salat. Maka tatkala kita ingat kita belum salat, ya segera kita qadha salat tersebut. Ya. Atau karena faktor ketiduran. Ini juga uzur yang syar'i. Ya, seseorang terlewatkan dari salat wajib karena faktor ketiduran. Ya, dia capek habis dari luar, habis safar, dia sampai pada asar. Ya, kemudian dia tidur. Ya. Kemudian ya karena badan yang sangat letih, dia bangun jam 10 malam.
Ya sudah terlewat salat maghrib. Ya, maka tatkala dia terbangun, hendaknya dia mengerjakan salat yang dia lewatkan tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi yang mulia, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa ya yang tertidur dari mengerjakan salat wajib, ya sehingga terlewatkan waktunya, atau meninggalkan salat karena faktor lupa, nisyan, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat atau tatkala dia terjaga. Hendaknya kita mengerjakan salat tersebut. Jadi salat yang sudah terlewat, kalau disebabkan uzur yang syar'i, maka wajib untuk diqadha. Enggak boleh kita tinggalkan begitu saja. Kan sudah lewat waktunya, Ustaz. Ya, tetap meskipun sudah terlewat waktunya, ya harus kita qadha, harus kita kerjakan. Ya, salat yang kita lewatkan tersebut. Karena cara mengerjakan salat itu ada 3. Mengerjakan salat ya wajib itu ada 3. Yang pertama ada namanya adaan. Ada, mengerjakan salat secara ada. Yang kedua mengerjakan salat secara i'adah. I'adah. Yang ketiga mengerjakan salat secara qadha. Ini 3 istilah yang harus kita pahami. Ada ibadah atau salat yang namanya ada, kemudian i'adah, kemudian qadha. Apa bedanya? Adaan, i'adatan, dan qadhaan. Kalau ada, ini seseorang mengerjakan salat pada waktunya, itu namanya adaan. Mengerjakan salat pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, kita salat subuh di waktu salat subuh, itu namanya ada. Karena setiap salat itu punya waktu tersendiri. Punya awal waktunya, punya akhir waktunya. Tatkala kita mengerjakan salat wajib di dalam waktu yang sudah ditentukan, itu namanya apa? Namanya adaan, salat secara ada. Ya, salat subuh pada waktu subuh, salat zuhur di waktu zuhur, salat asar di waktu asar, itu namanya adaan. Ya. Yang kedua i'adah. Apa itu i'adah, jamaah? I'adah ini seseorang mengulang salat, ya, karena yang pertama tidak sah, dia ulang salatnya masih di dalam waktu salatnya. Itu namanya apa? Namanya i'adah, mengulang salat, ya, disebabkan karena salat yang pertama tidak sah, dia ulang lagi dan masih di dalam dimensi waktu salat itu namanya i'adah. Contoh, ya, seseorang dia salat, ini salat subuh, ya, dia wudu, ya, datang ke masjid ikut berjamaah. Kemudian tatkala pulang diingatkan oleh istrinya, "Mas, tadi salat subuh sudah mandi belum?" Ternyata belum mandi, tapi dia sudah salat subuh. Ya, padahal dia junub. Ya, semalam dia junub, tapi dia sudah ikut jamaah, ya, bersama kaum muslimin. Apa hukum salatnya yang dia lakukan bersama jamaah tadi? Salatnya sah apa tidak? Sudah wudu. Ya, sebelum dia ke masjid dia wudu, kemudian ikut berjamaah bapak di masjid. Salatnya sah apa tidak? Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia berhadas. Hadasnya hadas apa? Hadas besar. Yang namanya hadas besar tidak cukup diangkat dengan wudu, tapi harus apa? Harus mandi janabah. Ya, maka tatkala dia diingatkan oleh istrinya dia belum mandi, ya dia harus mandi dulu.
Ya, harus mandi janabah dulu, baru kemudian dia ulang sholatnya. Masih di waktu subuh. Itu namanya apa? Itu namanya i'adah. Itu namanya i'adah. Mengulang sholat, ya, yang tidak sah di waktu sholat tersebut. Namanya i'adah. Yang ketiga namanya qadha. Apa itu qadha? Qadha yakni mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah ditetapkan. Ya, karena uzur yang syar'i. Mengerjakan waktu sholat di luar dimensi waktu sholat itu. Ya, dikarenakan ada uzur yang syar'i. Contoh tadi, ya, Nabi sholat asar di waktu sholat apa? Maghrib. Itu namanya qadha. Atau kita ketiduran, ya, jadi ketiduran. Kita tidur sebelum subuh, ya. Kemudian bangunnya jam 1 siang. Ya, kita tidur malam, bangun jam 1 siang. Ya, kita dengar azan bangun. Kita kira itu azan subuh, ternyata azan apa? Azan zuhur. Ya. Maka sholat subuh yang kita kerjakan pada waktu zuhur namanya apa? Namanya qadha. Namanya qadha. Jadi qadha itu mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah ditetapkan. Sholat subuh dikerjakan di luar waktu sholat subuh. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Ya, sholat asar dikerjakan di waktu maghrib. Karena ada uzur yang syar'i. Ya, itu namanya qadha. Paham ya? Jadi ada apa namanya pertama? Adaan. Yang kedua i'adatan. Yang ketiga ada qadhaan. Ya, masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Ya. Maka hadis ini menjelaskan bahwasannya salat yang kita luputkan karena uzur yang syar'i sampai keluar waktunya wajib untuk diqadha. Enggak boleh kita tinggalkan. Ya, tapi wajib untuk diqadha. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis di atas yang menjelaskan, memberikan faedah kepada kita bagaimana cara kita mengqadha salat. Ya. Bagaimana cara kita mengqadha salat? Hukum asal mengqadha salat itu dikerjakan secara berurutan. Ya, dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan salat. Ya, kalau kita terluputkan dari salat asar sampai masuk waktu maghrib, berarti pada saat waktu maghrib kita punya dua kewajiban salat. Betul? Yang pertama salat apa? Asar yang terlewatkan. Yang kedua salat maghrib. Ya. Maka tatkala seseorang memiliki dua kewajiban salat pada satu waktu, maka hendaknya dia kerjakan secara berurutan. Antara maghrib dan asar mana yang lebih dahulu? Asar dulu. Ya. Maka kita kerjakan salat asar terlebih dahulu, baru setelahnya kita kerjakan salat apa? Salat maghrib. Ya. Jadi yang namanya tertib urutan itu harus tetap dijaga. Ya. Tatkala kita harus mengerjakan dua kewajiban salat dalam satu waktu, ya, maka yang pertama lebih didahulukan daripada kewajiban salat yang kedua. Kecuali kata para ulama, dikecualikan, ya, dalam kondisi waktu yang memang sudah sangat mepet, sangat mendesak, yang hanya bisa mengerjakan satu salat di sana. Contoh dalam kasus tadi antara asar dan maghrib, seseorang baru bisa mengerjakan di akhir maghrib, ya, yang hanya mencukupi yakni untuk satu salat, imma asar imma maghrib. Maka dalam kondisi ini yang lebih didahulukan salat maghribnya dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia akhirkan maghribnya, maka dia akan terlewatkan dari dua salat. Ya.
Salat asar sudah terlewat, kalau diakhirkan maghrib juga, maka maghribnya juga akan terlewat dari waktunya. Ya. Maka untuk tidak menumpuk ya qadha, dia kerjakan maghrib dulu, asarnya baru diakhirkan nanti. Faham jamaah ya? Jadi kalau seandainya dalam waktu tersebut ya tidak memungkinkan kecuali hanya mengerjakan satu salat, maka salat yang hadirah terlebih dahulu. Ya, qadanya diakhirkan. Tapi kalau waktunya panjang, seperti kita mengqadha asar ke maghrib di awal waktu maghrib, maka hendaknya kita kerjakan secara berurutan. Asar dulu, baru maghrib. Kalau waktunya sudah mepet, ya tidak mencukupi kecuali satu salat, maka maghrib dulu, ya baru kemudian kita salat asar. Agar kita tidak menjadikan ya salat maghrib juga qadha. Sebagaimana asar kita kerjakan secara qadha. Nah, ini fikih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian di antara faidah yang lain ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, kata para ulama, hadis ini menjelaskan ya bolehnya seseorang ya mendoakan kebinasaan bagi orang yang zalim. Boleh. Ya, karena Nabi SAW membiarkan perbuatan Umar bin Khattab. Tatkala Umar melaknat ya, atau mencela orang-orang kufar Quraisy karena kezaliman mereka di hadapan Rasulullah SAW, Nabi nggak mengingkari. Itu namanya takrir, namanya persetujuan. Ya, kalau seandainya mendoakan orang yang zalim nggak boleh secara mutlak, tidak mungkin Nabi biarkan Umar bin Khattab ya mencela mereka, mencela orang-orang kufar Quraisy. Ya. Maka mendoakan orang yang zalim itu diperbolehkan kalau memang ada kemaslahatan di sana. Ada kemaslahatan di sana. Kemudian faedah yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis ini yang menjelaskan disyariatkan bagi kita untuk meringankan beban orang yang terkena musibah. Ya, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meringankan beban orang yang terkena musibah, minimal dengan ucapan kita, menghibur. Ya, kalau kita bisa membantu secara materi, maka berikan materi kita. Kalau nggak bisa, minimal dengan lisan-lisan kita. Ya, dengan ucapan-ucapan kita. Dari mana faedah ini kita ambil? Dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tatkala Umar bin Khattab ya beliau merasa jengkel dengan perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang membuat Umar nggak bisa mengerjakan sholat asar di awal waktu. Nabi ringankan ya musibah Umar ya dengan menghibur beliau. Wahai Umar, demi Allah saya belum sholat maghrib ya. Kamu sudah sholat alhamdulillah ya, masih dapat waktu sholat asar pada waktu asar. Saya sampai sekarang belum sholat maghrib wahai Umar. Kata para ulama, ini diantara bentuk hiburan ya yang Nabi berikan kepada Umar bin Khattab untuk meringankan musibah yang beliau alami. Maka dianjurkan bagi kita tatkala kita mendapati saudara kita terkena musibah, baik itu sakit atau musibah yang lain, maka kita ringankan musibah mereka minimal dengan doa-doa kita. Ya fulan syafakallah, ya fulanah syafakillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa wahai fulanah, enggak apa-apa wahai fulan, insyaallah menjadi pembersih dosa-dosa antum. Ya, insyaallah menjadi pembersih dosa-dosa antum. Diringankan bebannya, ya diringankan musibahnya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam membawakan hadis dari jalan Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Kata Nabi yang mulia, salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Ya, salat berjamaah itu lebih utama, ya, lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang salat sendiri sebanyak 27 derajat. Lebih tinggi keutamaannya. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Kata Nabi yang mulia, salat seseorang bersama jamaah, ya, kaum muslimin dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 25 kali lipat. Wa dzalika idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi yang mulia, yang demikian di antara sebab, ya, dilipat gandakannya pahala salat berjamaah adalah dikarenakan tatkala seseorang dia berwudu, ya, berwudu dari rumahnya dengan wudu yang terbaik, ya, membaguskan wudunya. Makna membaguskan wudu, kata para ulama, kita berwudu sebagaimana wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ihsanul wudu. Ya, makna membaguskan wudu. Kita berwudu, ya, sesuai dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Karena tidak ada wudu yang terbaik, ya, melebihi wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tatkala seseorang dia berwudu, dia baguskan wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya ke masjid kecuali karena niat ingin salat berjamaah. Ya, niatnya ingin salat berjamaah. Kata Nabi yang mulia, lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan dengan satu langkah tersebut Allah angkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, kemudian dengan langkah yang kedua, ya, Allah menggugurkan kesalahannya, Allah menghapus dosa dan kesalahannya. Ya, bayangkan jemaah, setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid untuk salat berjamaah, satu langkah Allah jadikan sebagai pengangkat derajat kita. Langkah yang berikutnya Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ya, maka semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin tinggi derajat kita dan semakin banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab kenapa salat berjamaah itu sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Tatkala seorang muslim tadi yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid, ya, kata Nabi yang mulia, para malaikat
akan senantiasa mendoakan bagi orang tersebut, bagi orang yang salat tersebut, madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya, ya, selama dia masih belum beranjak dari tempat salatnya, senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya para malaikat jamaah? Kata Nabi yang mulia, malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan kebaikan kepada si fulan, ya Allah berikan ampunan kepada si fulan, ya Allah berikan rahmat kasih sayangmu kepada si fulan. Ini doanya para malaikat kepada seorang muslim, ya, yang datang ke masjid untuk salat berjamaah. Selama dia masih di tempat salatnya, ya, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi si muslim tersebut, ya. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wala yazalu fi salatin man tadhara salata, dan seseorang, ya, senantiasa dianggap salat oleh Allah, senantiasa dapat pahala salat selama dia menunggu waktu salat yang berikutnya, ya, luar biasa, ya. Seorang muslim yang dia menghadiri salat berjamaah, datang ke masjid, itu pahalanya luar biasa. Maka dua hadis yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, hadis Abdullah bin Amr bin Umar ibn al-Khattab dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, memberikan, ya, motivasi bagi kaum laki-laki, bagi orang-orang beriman, ya, kalau tidak ada uzur yang syar'i, maka jangan sampai kita tinggalkan salat berjamaah. Rugi, Pak. Ya, kalau kita nggak bisa salat berjamaah, ya, rugi. Kita kehilangan, yakni derajat 27 derajat. Ya, kehilangan pahala 27 kali lipat yang harusnya kita dapatkan tatkala kita salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, maka jangan kita meninggalkan salat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali memang ada uzur yang syar'i, seperti sakit. Ya, memang nggak bisa kita berangkat ke masjid. Sakit yang cukup berat, ya, atau hujan yang cukup lebat, atau karena kita keluar kota safar, ya. Selebihnya kalau nggak ada uzur, maka paksakan langkah kaki kita untuk mendatangi salat berjamaah di masjid. Ya, karena pahalanya 27 kali lipat. Keutamaannya 27 kali lipat. Ya. Bayangkan jamaah, kalau antum diberikan dua pilihan, ya, diberikan dua pilihan, ada dua tempat kerja, ya, yang satu itu gajinya 1 juta, tempat yang kedua gajinya 27 juta, ya. Kira-kira pilih mana jamaah? Kita bekerja di tempat yang gajinya 1 juta atau 27 juta? Pilih yang pertama apa yang kedua? Susah ya Pak pertanyaannya Pak. Ya, antum diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama kerja di tempat A gajinya 1 juta. Yang kedua kerja di tempat B gajinya 27 juta. Kerjaannya sama, nggak ada bedanya. Kerjaannya sama, nggak ada bedanya. Ya. Kira-kira pilih mana jamaah? Pilih yang 1 juta Pak Ustaz. Karena saya takut fitnah. Ya. Kalau gajinya besar, takut apa? Takut fitnah. Khawatir saya lalai nanti. Ya mendingan 1 juta aja cukup dah insya Allah. Kan nggak ada orang seperti itu. Orang yang normal, ya, logikanya normal, ya, dengan kerjaan yang sama tentu dia berusaha cari yang paling apa? Yang paling besar gajinya.
Ya. Maka dalam masalah salat juga demikian. Ya. Tatkala kita dihadapkan dengan dua pahala, yang satu pahala, yang 27 pahala, salatnya sama, ya kerjaannya sama, salat. Kenapa kita memilih yang satu pahala? Ya, dan kita meninggalkan yang 27 kali lipat pahalanya. Ya. Maka konsekuensi kecerdasan seorang muslim, dia lebih mendahulukan pahala salat yang 27 kali lipat, ya, daripada salat yang ya hanya dapat satu pahala. Ya. Maka selagi tidak ada uzur yang syar'i yang menghalangi kita dari salat berjamaah, hendaknya kita mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi atau untuk mengerjakan salat berjamaah. Ya, jangan sampai semangat kita kalah ya dalam mencari kebaikan akhirat dengan semangat mencari dunia. Ya, giliran masalah dunia kita cari yang lebih banyak gajinya. Giliran masalah akhirat kita cari yang paling kecil ya pahalanya. Jangan. Ya, hendaknya kita berusaha untuk mencari amalan yang terbaik, yang paling maksimal pahalanya bisa kita dapatkan. Hadis ini juga menjelaskan kata para ulama bahwasannya ya orang yang salat sendiri itu sah salatnya. Ya, kalaupun dia salat sendiri, ya maka salatnya sah. Ya, tapi dia kehilangan pahala yang sangat besar yang harusnya dia dapatkan dengan menghadiri salat berjamaah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Taib, hadis yang terakhir yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ini salat yang paling berat bagi mereka. Kata Nabi yang mulia, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada di dalam dua salat tersebut, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan salat isya dan salat subuh, kata Nabi, mereka pasti akan berusaha mendatangi dua salat tersebut meskipun harus merangkak untuk datang ke masjid. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan salat subuh dan salat isya, mereka pasti akan berusaha untuk mendatanginya meskipun harus dengan berjalan secara merangkak. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Aku ya sangat berkeinginan. Aku sangat berkeinginan, berniat untuk memerintahkan ya seseorang menjadi imam, ya, kemudian didirikan salat, thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Ya, kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk menjadi imam di dalam salat tersebut. Thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum hazmun min hatab. Kemudian aku keluar ya dari masjid bersama sekelompok laki-laki yang mereka sudah membawa kayu bakar. Mereka sudah membawa kayu bakar. Aku keluar bersama mereka ila qaumin, menuju suatu kaum la yashhaduna shalah, yang mereka tidak menghadiri salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, untuk kemudian aku bakar ya rumah-rumah mereka dengan kayu tersebut. Ini hadis menjelaskan ya wa'id, ancaman bagi kaum laki-laki
yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kaum muslimin. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya bukan karena anak-anak kecil di rumah tersebut, kalau bukan karena wanita di rumah tersebut yang memang mereka ada uzur, gak bisa ke masjid, yang memang mereka gak wajib sholat berjamaah di masjid, ya kalau seandainya bukan karena wanita di dalam rumah itu, bukan karena anak-anak kecil di rumah tersebut, aku sudah bakar rumah-rumah mereka. Ya, hadis yang mulia ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil akan kewajiban sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Ya, karena Nabi SAW beliau berkeinginan untuk membakar rumah-rumah yang di sana ada kaum laki-laki yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau bukan karena kaum wanita, kalau bukan karena anak-anak yang ada di rumah tersebut, ya Nabi sangat berkeinginan untuk membakar rumah yang di sana ada kaum laki-laki yang tidak mendatangi salat berjamaah di masjid. Ya, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama untuk menjelaskan kewajiban salat berjamaah ya di masjid bagi kaum laki-laki. Adapun kaum wanita maka enggak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya. Ya, tapi kalau seandainya kaum wanita ingin ya salat di masjid maka jangan dilarang. Jangan dilarang. Ya, kalau memang kaum wanita ingin salat di masjid maka diperbolehkan, tidak dilarang, tapi bagi mereka enggak wajib. Ya, yang ditekankan, yang diwajibkan ya itu bagi kaum laki-laki. Ya, maka seorang muslim jangan meremehkan salat berjamaah di masjid. Ya. Apalagi yakni salat Isya dan salat subuh. Ya, yang Nabi kabarkan dua salat tersebut adalah dua salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Artinya orang mukmin enggak boleh berat. Ya, orang beriman enggak boleh berat. Apapun salatnya, ya enggak boleh kita merasa berat untuk mengerjakannya. Baik itu salat subuh, ya salat Isya ataupun salat-salat yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan di kesempatan hari ini. Selebihnya masih ada waktu kurang lebih 13 menit untuk bersoal jawab sebelum kita tutup majelis kita di kesempatan siang hari ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Taib, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pada saat melakukan perjalanan, misalnya menggunakan kereta api, pesawat atau kapal laut yang di dalamnya terdapat tempat sholat, apakah arah kiblat sholat mengikuti arah perjalanan tersebut atau tetap ke arah kiblat? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, kalau seandainya ya seseorang bisa mengetahui arah kiblat, imma secara langsung, ya imma dengan wasilah bertanya, maka hukum asalnya dia salat menghadap arah kiblat. Ya, dia salat menghadap arah kiblat. Ya, karena ini hukum asal salat. Ya, karena menghadap kiblat itu di antara syarat ya salat. Kita menghadap ke arah kiblat. Maka kalau seandainya dimungkinkan ya di tempat-tempat tersebut, di pesawat ya, di kereta api atau di kapal laut, kalau memang memungkinkan bagi kita untuk sholat dengan menghadap arah kiblat, maka hukum asalnya kita sholat menghadap arah kiblat. Ya. Kecuali memang tidak memungkinkan. Ya. Gak bisa kita sholat menghadap arah kiblat. Ya. Karena kita nggak tahu arahnya kemana.
dan orang sekitar juga nggak pada tahu kemana arahnya, maka kita ya salat fattaqullaha mastata'tum, ya, dengan niat kita menghadap ke arah kiblat. Atau seseorang ya, yakni dia tidak memungkinkan untuk salat secara langsung di tanah atau di lantai, ya, dia hanya memungkinkan untuk salat di posisi tempat duduknya, ya, maka orang seperti itu kata para ulama, ya, dia kalau dia tahu arah kiblat, maka pada posisi awal dia menghadap arah kiblat. Kemudian setelah itu dia menghadap ke arah kendaraannya, ya, berjalan. Contoh ya, kita naik pesawat dan di sana nggak ada tempat untuk fasilitas sholat, ya, kita hanya bisa sholat di tempat duduk kita, ya. Jadi kita tahu bahwasanya arah kiblat itu ke arah kanan kita, maka di awal kita sholat kita posisikan badan kita ke arah kanan, ya, selebihnya ya kita sholat dengan menghadap arah kendaraan kita berjalan. Ya, kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak sama sekali, maka fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, maka di sana, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita usahakan. Kalau masih bisa diusahakan untuk menghadap arah kiblat, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, maka fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ketika datang waktu salat maghrib, sementara pada saat itu dalam kondisi sakit atau tidak bisa bangun, ini vertigo, bagaimanakah sebaiknya kita sholat di waktu maghrib dengan tidur atau duduk, atau menunggu sampai kondisi badan memungkinkan untuk sholat dengan berdiri, namun sholatnya jadi di waktu isya atau mengqadha? Jazakallahu khairan. Nah, yakni secara asal kita sholat pada waktunya. Maka dalam kasus yang ditanyakan, kalau sang penanya ya masih bisa sholat pada waktu maghrib meskipun dalam kondisi duduk, ya, atau nggak bisa duduk, dia berbaring, ya, maka hendaknya dia kerjakan sholat maghrib pada waktu maghrib, jangan diundur, ya, sampai keluar waktu maghrib, ya, maka hendaknya dia sholat maghrib meskipun dalam posisi duduk, ya. Kalau nggak bisa duduk, silahkan, ya, sholat sambil berbaring, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak bisa maka salat sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau enggak bisa juga sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring, ya. Kita kerjakan salat maghrib pada waktunya, ya, sesuai dengan kondisi badan yang bisa kita usahakan, ya, dan tidak mengakhirkan maghrib sampai masuk waktu isya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Bagaimana cara mengqadha salat yang telah luput tahunan? Ya. Kita jelaskan tadi bahwasanya mengqadha salat, ya, itu disyariatkan bagi orang yang memiliki uzur syar'i, ya, yang memiliki uzur syar'i. Adapun seseorang yang dia meluputkan salat, melewatkan salat bukan karena uzur yang syar'i tapi karena faktor kesengajaan, maka enggak ada kewajiban baginya mengqadha salat. Kewajiban dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berazam untuk tidak kembali meninggalkan salat, ya, kemudian dia berusaha untuk menjaga salat 5 waktu setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbanyak amal-amal soleh, ya, dari pintu yang lain.
untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dia miliki pada waktu yang lampau. Ya. Karena kewajiban mengqadha salat itu hanya bagi orang yang memiliki uzur yang syar'i, seperti sakit, ketiduran, ya, kelupaan. Adapun orang yang sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktunya, kata para ulama, tidak ada kewajiban baginya mengqadha salat. Kewajibannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu enak yang seperti itu, Pak Ustaz. Enak yang sengaja tinggal salat, enggak ada wajib qadha. Ya, orang yang enggak sengaja wajib qadha, apa enggak sengaja meninggalkan salat, atau orang yang meninggalkan salat karena udzur syar'i wajib mengqadha. Kita katakan tidak. Justru yang lebih enak yang mengqadha. Karena dia masih bisa mendapatkan pahala salatnya. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyengaja meninggalkan salat, ya, dengan tanpa udzur syar'i, dia enggak dapat pahala dari salat tersebut. Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbaiki dirinya, berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali meninggalkan salatnya, ya. Kemudian berusaha untuk memperbanyak amal-amal soleh dari pintu-pintu yang lain untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dia miliki pada waktu yang lalu. Kemudian mengqadha salat bagi yang tidak sadarkan diri berhari-hari. Bagaimana mengqadha salatnya? Ya, orang yang koma, ya, pingsan, enggak sadar berhari-hari, apakah wajib qadha salat? Wajib qadha salat. Karena itu udzur yang syar'i. Ya, seseorang yang dia pingsan, ya, koma berhari-hari, itu udzur yang syar'i. Maka tatkala dia siuman dari komanya, ya, siuman dari pingsannya, dia wajib untuk mengqadha salatnya. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan, kalau memungkinkan, ya, yakni enggak berat bagi dia untuk mengerjakan qadha dalam satu waktu, maka dia diqadha satu waktu. Contoh, seseorang, ya, koma 5 hari, maka dia punya tanggungan salat berapa salat? 25 salat. Kalau dia sanggup mengerjakan secara langsung sekaligus, dia kerjakan 25 waktu salat secara berurutan. Kalau memang dia nggak sanggup, maka boleh dicicil. Ya, jadi tatkala dia salat subuh, dia kerjakan salat subuh yang dia, ya, belum tunaikan tersebut, dicicil. Tatkala dia salat zuhur, dia kerjakan salat zuhur yang lain, ya, yang belum dia kerjakan, dicicil. Dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa kita usahakan. Ya, kalau kita mampu kerjakan secara sekaligus, kerjakan. Kalau tidak, maka boleh dicicil, ya, sesuai dengan batas kesanggupan kita masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, ini terakhir. Apakah bila kita terjebak di jalan dengan kondisi macet yang agak sulit menemukan tempat salat, apakah boleh salat di waktu tersebut diqadha di waktu salat berikutnya? Wallahu alam, ya, ini bagian dari udzur, ya, yang syar'i insyaallah taala. Kalau memang seseorang dalam kondisi terjebak macet, ya, yang tidak memungkinkan dia untuk turun, ya, mencari tempat salat, sehingga terlewatkan darinya salat yang pada waktu itu, maka boleh dia kerjakan di waktu berikutnya. Boleh dia mengqadha. Ya, karena gimana lagi? Ya, apalagi kita macet di tol, ya, di tengah tol, macet parah. Kan nggak mungkin kita tinggalkan mobil di tengah jalan, kita sholat di situ. Ya, maka tatkala seseorang terjebak macet, ya, insyaallah taala itu bagian dari udzur, ya, bagi kita untuk mengqadha salat di luar waktunya. Kalau memang kita nggak bisa mendapatkan tempat untuk kita mengerjakan salat, seperti rest area nggak ada, ya, kalau ada, ya, sejenak kita berhenti, kita salat agar kita salat pada waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.